Itu bukan kepentingan pribadi. Bagaimana aspek keimanan, aspek tuntunan agama dan keyakinan akan itu membuat kita yakin mana fasad malu min sadaqah. Kau bersedekah, uangmu tak kurang. Kau kenapa bisa tak kurang? Nah, disinilah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan pada kita, karena pada esensinya bersedekah itu kembali kepada orang yang menyedekahkan. Jadi sedekah itu bukan kita beri untuk orang yang menerima. Sebenarnya sedekah itu kembali kepada yang bersedekah. Saya akan coba ilustrasikan dengan sederhana. Kalau seorang misalnya punya beberapa rekening, dia punya rekening Bank Muamalah dan rekening Bank BSI. Ini bukan untuk promosi bagaimana. Lantas apa ya? Ada di rekening BSI-nya, ditransfernya ke rekeningnya sendiri di Bank Muamalah. Dikirimnya lagi 5 juta. Kalau kita lihat di rekeningnya di BSI berkurang 5 juta. Namun ketika ditanya dalam skop yang berkurang tak uangnya? Nah, karena uang 5 juta itu masuk juga dari rekening yang lain, berpindah dari rekening BSI menuju rekening Muamalah. Sama-sama uang 5 juta itu dari yang sebelumnya di rekening A pindah ke rekening. Kita adalah pemilik dan kakak miliknya. Nah, bagi Allah perumpamaan yang lebih agung. Kita semua memiliki 2 rekening. Rekening dunia, rekening akhirat. Tatkala seseorang itu membelanjakan hartanya di jalan Allah, di jalan kebaikan, apakah dia berwakaf, apakah dia ikut memberikan sumbangan dan berwakaf, beli amal baru untuk masjid. Sebenarnya ini bukan berkurang hartanya. Walaupun menurut akal semata-mata berkurang duit. Betul, berkurang untuk rekening dunia, tapi jumlah yang sama berpindah untuk rekening. Maka di sini mana fasad malu min sadaqah. Kita akan berkurang harta yang kau belanjakan di jalan Allah gara-gara sedekah. Bahkan di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Allah akan binasakan riba. Menurut akal, riba itu menambah uang. Coba bayangkan kita utangkan orang 1 juta, balikannya 1,5 juta ya. Menurut kalkulator dunia, berapa uang kita? Karena kata riba itu pun dalam bahasa Arab maknanya aziyadah. Apa itu riba? Aziyadah. Seorang hutangkan pokok pinjaman dengan nominal tertentu, disyaratkan untuk dikembalikan dengan tambahan. Menurut hitung-hitungan dunia, untung kali riba itu. Apalagi kalau di zaman ketidakpastian ekonomi macam sekarang. Makanya paling banyak orang berbisnis pinjol. Kenapa? Jelas. Kalau hanya menurut hitung-hitungan dunia ini, riba itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, yamhaqullahu riba. Riba itu akan Allah binasakan, akan Allah bumi hapuskan. Sebaliknya, wa yurbis sadaqah. Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Ini satu hal. Kalau kita melihat jamaah rahimahullah, walaupun tampak zahir, penilaian akal secara sekilas sedekah mengurangi uang.
riba nambah uang. Namun pada dasarnya riba justru menghilangkan keberkahan dari hartamu. Sebaliknya, apa yang kita sebut dengan sedekah itulah yang akan menumbuh kembangkan pendapatan, harta, penghasilan yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Jemaah rahimahullah, ada istilah dalam agama ini yang namanya al-barakah. Al-barakah apa maknanya? Secara bahasa, barakah juga diartikan dengan aziyadah, bertambah. Apa yang bertambah? Ketika satu hal itu dianggap berkah dalam terminologi syar'i, makna dari kata berkah wujudul khairul ilahi fi syai'. Sesuatu itu dikatakan berkah kalau terdapat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sana. Contoh kecil. Kapan dikatakan makanan itu berkah? Mungkin dilihat dari jumlahnya tak banyak, tapi dengan makanan yang terbatas tadi banyak orang kenyang dengannya. Bandingkan dengan makanan yang banyak, habis tak kenyang juga. Jadi ketika kita memperoleh keberkahan pada sesuatu, kita rasakan ada campur tangan ilahi yang menambah nilai dari semua. Usia berkah artinya apa? Lebih panjang dari biasanya. Bukan sekedar panjang, jauh dari penyakit, diisi dengan ketaatan, diisi dengan silaturahim. Ini makna usia berkah. Kalau kita katakan mobil berkah, apa maknanya? Kalau misalnya mobil lain tiap bulan masuk bengkel, kita masuk bengkel ya, terjaga perawatannya, kemudian tidak banyak kos yang keluar untuk memperbaikinya. Ini mobil berkah itu. Begitu juga hidup kita sangat membutuhkan berkah. Anak yang berkah, anak yang mampu memberikan nilai lebih pada orang tuanya. Harta yang berkah, rumah yang berkah. Jadi kenapa dikatakan sedekah walaupun dalam hitungan kalkulasi dunia nampak seperti berkurang, kita katakan yang keluar dari harta dunia itu sebenarnya pindah kepada rekening akhirat. Atau kita katakan yang berkurang sebenarnya dari harta yang kau sedekahkan itu, dengannya lah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keberkahan yang menjadikan berapapun yang kau miliki di dalamnya terdapat kebaikan Allah yang membuatmu dapat memenuhi kebutuhanmu, plus kau memperoleh kepuasan di balik apa yang kau inginkan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW ini pribadi yang paling gemar bersedekah. Kegemaran Nabi bersedekah berangkat dari keyakinan beliau, yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya milik kita. Makanya di saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memasak kambing guling, dipotong di bagian-bagian yang banyak, Nabi berkata, bagi bagian itu si fulan, bagi itu si fulan, bagi. Aisyah protes, Rasul, ini tinggal pahanya aja. Kalau Rasul bagi juga, nggak tersisa apa-apa sama kita. Inilah kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Tidak, Aisyah. Semuanya justru jadi milik kita kecuali pahanya. Ya, kenapa? Karena pahanya yang kita makan, apa yang kau makan, itulah yang kau buang. Apa yang kau kenakan, itulah yang akan usah. Dan apa yang kau sedekahkan, maka itulah yang akan kekal abadi. Inilah makna ma
harta yang disedekahkan tidak akan mengurangi harta. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimahullah, ini berkaitan dengan memaafkan.